Di sini ada jualan kue pasung nih guys. Nah, kue pasung itu adalah kue yang kue yang katanya oleh masyarakat Banten itu dianggap perpaduan dua kultur, yaitu Sunda dan Jawa. Nama pasung sendiri itu karena di dalam selongsong ya. Pasung kalau dalam merujuk KBBI terjebak ya. Tapi di sini pasung kelihatannya lebih ke bentuk limas deh. Ya, tapi nggak apa-apa. Komposisi kue ini biasanya dia terbuat dari campuran tepung ketan dan kelapa parut ya, yang dimasukin ke dalam daun pisang. Nah, ini untuk pasung. Nah, makanan jajanan khas ini bukan kuliner ya, lebih tepat. Ini juga kuliner tapi lebih ke jajanan ya teman-teman. Ya guys, ini namanya ketan bintul. Nah, ketan bintul tuh kalau di sini khas Serang ya. Awalnya merupakan menu untuk menjamu para bangsawan. Nah, ya dengar-dengar sih Sultan Maulana Hasanuddin sangat menggemari makanan ini dan menjadikannya bekal dalam perjalanan ya. Nah, ketan bintul ini katanya pernah diberikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada prajurit dan warga yang ia temui saat berbuka puasa. Nah, sejak saat itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Sultan, warga Banten mulai membuat ketan bintul dan ikut mengkonsumsi takjil ini sebagai menu berbuka puasa ya. Jadi kalau teman-teman mau ke Serang, mau cari snack jajanan khas dari Serang, yaitu ketan bintul ini. Nah, ini ada sate bandeng. Sate bandeng ini khas kuliner khas Banten. Bisa nanti di Serang, di Lebak, atau di Pandeglang sama di Tangerang dengar-dengar pada beda-beda ya. Tapi khusus pokoknya untuk sate bandeng ini memang khas kuliner orang provinsi Banten. Ya, jangan lupa kalau kalian bertandang ya teman-teman dari Banten, khususnya kota Serang, jangan lupa beli sate bandeng. Nih, sate bandeng juga katanya salah satu kegemaran Sultan Hasanuddin. Maaf saya batuk sedikit. Namun karena bandeng punya banyak duri ya, maka juru masak kerajaannya mengolah tanpa duri ya. Kreativitas inisiatif ya, gimana caranya sih menikmati sesuatu dengan nyaman ya. Nah, itu adalah salah satunya dengan sate bandeng ini. Contoh dari sate bandeng ini. Sate bandeng pun awalnya disajikan pada momen istimewa. Ya, dikemas dengan daun pisang lalu dijajakan secara keliling ya. Tapi sekarang orang-orang ya, sate bandeng juga tetap istimewa ya, karena nggak dimakan setiap hari juga sih. Tapi yang pasti ini juga jadi kuliner khas di provinsi Banten ini. Nih, salah satu khas Serang yaitu sambal buruk, teman-teman. Jadi kalau bertandang ke sini dikasih sambal buruk, jangan kaget ya. Oh, buruk sih kayak nama kendaraan ini digunakan Nabi ya untuk Isra Mi'raj. Bukan buruk yang itu. Ini beda ya. Nama aja, penamaannya saja. Jadi sambal buruk ini makanan yang jadi ciri khas Banten. Biasanya diadakan ya di acara ngariung. Ngariung menjadi tradisi unik warga Banten, meskipun sebenarnya saya juga sedikit keberatan, gak cuma Banten ya, orang Sunda juga ada ngariung sama sebenarnya. Oke, kita lanjut karena kita konteksnya adalah Banten. Mari kita lanjutkan. Tradisi ngariung berisikan kegiatan untuk memanjatkan doa, sholawat, dan mengaji ayat-ayat suci Al-Quran sebagai ucapan rasa syukur. Nah, karena itu sambal buruk ini dihidangkan pada musim haji sebagai makanan suguhan untuk orang-orang yang berkunjung ke rumah. Nah, ini jejorong nih guys. Oke. Jejorong ini sebenarnya bukan hanya makanan kuliner, snack atau jajanan khas Banten ya. Di Sunda sebenarnya juga ada. Jejorong itu intinya salah satu makanan khas daerah Pandeglang yang kebetulan juga kelompok Sunda di sana ya, Pandeglang, dan menjadi makanan favorit yang selalu ada dalam acara-acara pernikahan dan perayaan besar lainnya. Ya. Simbolnya ada filosofinya nih ternyata teman-teman ya. Jejorong itu menjadi simbol persatuan, kekayaan, dan harapan bagi keluarga yang merayakan momen-momen penting dalam kehidupan mereka ya. Ini kalau dinikmati rasanya lengket-lengket manis gitu.
Ya pokoknya kalau bertandang ke Banten, terutama untuk Pandeglang, nanti kita biasanya ada jejorong nih guys ya, makanan manis. Nah ini ada namanya makanan atau kuliner khas Cilegon nih, namanya urap lembu kasang. Jarang nih saya, kalau ini jarang saya, tapi pernah makan, itu pun cuma sekali gara-gara ada kejadian istimewa, saya lupa ya. Nah ini urap lembu kasang, jadi semacam urap-urapan tapi dia dari rumput laut. Nah uniknya dia dari rumput laut nih teman-teman ya. Kalau menurut sejarah di sininya, tulisannya, infonya ya, dia urap lembu kasang ini sudah menjadi hidangan khas sejak abad ke-10 dan tertulis dalam prasasti yang bernama Lingga Suntan. Dan prasasti ini tersimpan di Museum Nasional. Nah, isi sayuran urap kan berinovasi ya teman-teman, termasuk di Cilegon ini. Kalau di Cilegon yang dipakai itu adalah rumput laut. Ya, disebutnya kasang. Kasang itu rumput laut. Nah, yang masyarakat memanfaatkan hasil alam sekitarnya, sehingga urap ini jadi akhirnya ada produksi khas dari mereka, yaitu urap lembu kasang. Ini ada bir peletok di sini guys. Jadi mengenang waktu di Jakarta atau di Jogja nih ya. Tapi sayangnya belum ada. Ada ini aja stand yang bir peletok, nggak tahu ya, ada samping tapi nggak tahu deh. Nah bir peletok ini bukan bir beneran ya guys. Jadi menurut etimologinya ya, asal usul sejarah berdasarkan suara, katanya waktu dibuat orang Belanda membuka botol wine mengeluarkan bunyi seperti peletok. Tapi ada juga peletok ini di istilah nama ini dibuat karena cara penyimpanannya menggunakan teko yang dikocok-kocok. Mungkin orang zaman dulu dengar bunyi teko berisi air peletok, bir peletok ini mungkin tuh peletok, mungkin harusnya kocok-kocok jadi peletok ya gitu ya. Namanya orang zaman dulu sama orang zaman sekarang bisa pikirannya beda ya. Nah ini asal usul minuman bir peletok. Nah penasaran gak ya dia terbuat dari apa? Nah saya juga mau kepo nih nyobain. Karena selama ini cuma tahu istilah namanya aja, si wujudnya nggak ada. Wujudnya ada, nggak sempat beli aja sayanya ya. Katanya minuman ini kenapa disebut bir? Dia hanya menyerupai saja, ya. Dia nggak ada alkoholnya nih guys, makanya dia ada berbusa. Bagian atasnya seolah berbusa seperti bir. Tapi dia aslinya dia menggunakan bahan dari rempah-rempah. Loh, udah ada es dawet di sini. Tar dulu, nih bukan klaim-klaiman ya, guys. Es dawet di sini. Bener dia es dawet di sini. Ingat ya, guys, di Banten ini nggak cuma orang asli Banten yang berada di provinsi ini, tapi juga ada banyak pendatang. Dia dari Sunda, Sundanya juga di luar Pandeglang, Sundanya di luar dari Lebak ya, dari mana-mana. Termasuk di Serang sendiri pun itu juga ada banyak pendatang, yaitu orang Jawa Tengah atau orang Jogja. Makanya di sini mereka juga mengenal es dawet. Tadi saya sudah icip ya, ini es dawetnya nih, standnya ya. Nanti cobain deh guys kesini, enak sama enaknya kayak kalian mencicip es dawet yang asli Jawa Tengah yang ada simbol Semar sama Petruk itu tuh ya, es dawet Ayu Banjarnegara. Nah pokoknya mantep deh, cobain pokoknya ya. Jadi saya sudah coba dan itu sama enaknya. Nah untuk es dawetnya sendiri emang asli Banjarnegara ya. Di sini tidak ada diklaim sebagai punyanya Provinsi Banten ya. Sedangkan yang kasus bir peletok tadi beda lagi ya guys. Jadi kalau bir peletok itu karena Banten itu kan bukan cuma Sunda dan Jawa, tapi juga ada Betawi. Betawinya yang terutama yang sering ada banyak orang berbahasa Betawi itu di Tangerang. Ya, gitulah ceritanya teman-teman. Ya, selamat malam. Ini pertunjukan sampai malam hari dan bersama saya dengan Verita. Ini ada pertunjukan tadi di situ tari Samiaji, sekarang karinding, bar karinding. Sekarang kita akan lanjut kuliner masakan khas Banten. Ya, sekarang kita akan lanjut. Di sini masih ada beberapa info tentang pecak bandeng dan di situ juga ada gulacir ya, ada bakso ikan. Sekarang Banten tuh juga ada khas bakso ikan. Kita nanti lihat ya apa bedanya sebenarnya.
sebenarnya nggak ada sih ya, rata-rata pada mirip ya. Satunya lagi rabek. Oke, sebentar iklan lewat. Ada info ya, pecak bandeng. Kalau sebelumnya yang pas sore tadi itu sate bandeng, yang ini adalah info tentang pecak bandeng. Apa bedanya teman-teman? Nah, jadi pecak bandeng itu makanan khas Banten. Ya dulu waktu itu masih jadi satu dengan Jawa Barat, maka disebutnya dulu khas kuliner Jawa Barat ya. Pada sekarang udah beda ya, 2003 ya Banten. Nah, ini juga salah satu hidangan keluarga Kesultanan. Ya, ini pecak. Jadi ciri khasnya adalah dan ini salah satunya salah satu kuliner kesukaan keluarga Kesultanan Banten. Jadi ikan ini disajikan dengan sambal pedas yang diulek kasar, yang dapat dinikmati tanpa duri. Beda dengan pecak bandeng Betawi yang lebih cair. Jadi kalau sambal pecak bandeng Banten lebih banyak tomatnya. Maaf ada iklan dulu. Kalau pecak bandeng Banten lebih banyak tomat dan cabenya, begitu kira-kira. Dan menggunakan daun pisang sebagai alas membakarnya. Iya, ini kurang penerangan ya. Ini tulisannya rabek nih. Ini tulisannya rabek. Mitosnya Sultan Maulana Hasanuddin itu pernah ke kota Rabik ya, di tepi Laut Merah, konon gitu ya. Beliau mencicipi masakan berbahan daging kambing dan menyukainya. Setiba di Banten, Sultan, ini kayaknya kurang terlalu jelas, tapi nanti bisa lihat di share Google ya. Sultan meminta juru masak istana untuk membuat masakan yang mirip dengan yang ia cicip di kota Rabik. Walaupun tidak sama persis ya, namun Sultan menyukai menu tersebut yang sudah dimasak oleh juru masaknya dan menjadikan salah satunya sebagai hidangan favoritnya. Demikian kenapa disebut dengan nama rabek. Ada yang rabek ya kalau di sini mah ya. Oke. Ya ini ya tampaknya rabik. Ya ini bakso ikan ya guys. Sebenarnya di Jawa juga ada sih banyak. Iklan maaf. Ini bakso diperkirakan ada di Nusantara melalui pedagang Tiongkok. Penamaannya sendiri dari kata baso, bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging yang digiling. Jadi ingat ya guys, namanya bakso. Bakso itu artinya daging yang digiling. Mau bahannya dari daging sapi kayak kambing, ayam, ikan. Nah ini namanya bakso. Artinya daging yang digiling. Nah, namun karena orang Nusantara pada waktu itu sebagian besar Muslim, mereka kan mustahil masak dengan daging babi sebagai bahan utamanya, sehingga akhirnya di Nusantara ini lebih ada bakso itu daging sapi, ayam, kerbau, buah, dan ya ikan ini bakso ikan. Ya jadi ini akulturasi makanan ya dari konsep dari Tiongkok, lalu diadaptasi oleh orang kita jadinya bakso ikan ini. Nah ini salah satu snack khas Serang atau Banten ya, namanya roti gulacir. Bukan gulanya ngacir, bukan ya. Gulacir ini diambil dari kampung di mana roti ini dibuat ya. Kalau menurut informasi ini, kampungnya bernama Kampung Gulacir. Jadi itu diambil dari nama Kampung Gulacir ya, di sini tertera. Mana nggak kelihatan lagi udah gelap ya. Kampung Gulacir ya, yang berada di Waringin Kurung, Kramat Watu. Maka nama rotinya pun disamakan dengan nama kampungnya ya. Konon sih katanya roti ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Banten dan disebut juga roti sultan ya. Karena jika Sultan Banten datang ke Kampung Gulacir, maka akan disuguhkan dengan roti gulacir. Roti gulacir adalah roti kampung yang rasanya seperti roti bantat yang gagal dipanggang. Namun cita rasanya tidak kalah dengan roti pada umumnya. Ya itu ya namanya gulacir. Jadi bukan gulanya ngacir ya guys. Nah perlu diingat ya, Banten itu sebelumnya saya udah bilang Banten tuh nggak cuma Sunda, Jawa, tapi juga ada Betawi. Yang sebelumnya ada bir peletok, sekarang ini kue pancong nih. Info kue pancong ya. Sebenarnya sama aja sih kayak di Jakarta juga ya, tapi di sini ya ini juga sama namanya kue pancong karena di Tangerang
kan sekarang masuk wilayah Banten, tapi orangnya kebanyakan beraksen Betawi gitu teman-teman. Makanya kalau ada kesamaan sama Jakarta ya wajar sih. Nah ini salah satunya adalah kue pancong. Kalau di Jawa nyebutnya apa ya, gandos kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat itu kue gandos. Nanti kalau di daerah lain ada sebutan yang berbeda lagi. Nah kue pancong itu kalau menurut informasi ini dia khas Betawi. Pancong sendiri singkatan dari pantat. Gak tahu ya, ini harus tanya risetnya beneran. Masa iya ya pantat jongkel? ya sabar, nggak apa-apa ya. Akronimnya memang unik ya. Ya, sebab dalam proses pembuatannya kan tukang kuehnya tuh menggunakan tongkat besi ya. Oh ya, tongkat besi ya, berbentuk kail untuk mencongkel. Ya ini persis kayak bikin kue gandos ya yang di Jawa ya. Cuma bedanya kalau ini kue pancong kayaknya ada taburan gulanya ya. Kalau gandos kan kelapa, parutan kelapa. Nah kuenya itu kalau udah mateng tuh dicongkel, diangkat. Nah mateng dari bagian bawahnya, jadi dicongkel tuh dari bagian bawah. Nah kue pancong ini sudah ada sejak tahun 80-an, masih diminati oleh banyak orang ya, terutama orang yang selera jadul. Saya juga suka sih, tapi nggak terlalu yang sampai favorit banget. Tapi ini enak ya, patut dicoba ya. Kita kan siapa tahu nostalgia juga kayak gimana sih orang dulu ya, tesnya orang dulu ya, nggak masalah sih. Oh ya, penyajiannya kalau di sini keterangannya hanya ditaburi gula pasir. Oh zaman itu memang hanya ditaburi gula pasir nih guys, informasinya ya dari BPK wilayah ke-8. Bener ditaburi gula pasir, kayaknya sama sih deh ya. Saya pernah nemu di Jakarta emang masih ditaburinya gula ya. Kalaupun ada sedikit kelapa itu yang sekarang ini yang jadi mirip Jawa juga ya. Gula pasir di bagian atas kue. Ya, kira-kira begitulah cerita tentang si kue pancong. Baik mau di Jakarta atau Tangerang, Banten itu sama ya. Ya guys, ini kita di informasi yang terakhir ya, kuliner sih, lebih tepatnya kuliner ya daripada snack jajanan ya. Ini namanya nasi sumsum. Bayang nggak sih namanya sumsum? Bukan berarti nasinya terbuat dari tulang sumsum, bukan. Kita lihat ya kenapa dia disebut sumsum. Kita lihat informasinya dulu ya teman-teman. Jadi ya ada bayangan sebentar. Jadi nasi sumsum tuh awal mulanya nasi bakar dia. Menjadi makanan khas di Serang sejak seorang tukang potong hewan yang bekerja di daerah Serang melihat sisa-sisa tulang. Ternyata tetap bener namanya sumsum karena sisa tulang ya. Tapi nggak semua sisa tulang ada sumsumnya juga ya sebenarnya sih. Tapi ya udahlah. Nah sisa tulang untuk dibiarkan mubazir gitu loh. Daripada ya itu eman-eman jadi diolah gitu ya. Kreatif juga sih. Tapi saya juga nggak begitu setuju kalau semua sisa tulang ada sumsum, nggak selalu ya. Tuh tulang yang dibawa menarik seorang pembeli. Tulang yang dibawa itu menarik perhatian pembeli dan menjadikannya makanan. Nah akhirnya sumsum itu dicampur ke dalam nasi lalu dibakar. Nah akhirnya menjadi nasi sumsum. Ya sekian dari saya ya, informasi tentang kuliner dan snack Banten. Terima kasih.